Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Andriani, NPM 1091709401998, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan Microsoft Windows Server 2003. Latar belakang masalah. Pengelolaan jaringan yang dilakukan oleh Stimik Peranata Indonesia masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, mahasiswa mencoba membuat konfigurasi dengan menggunakan Windows Server 2003 sebagai pengelola data, dengan harapan akan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Identifikasi masalah. Data yang diterima mahasiswa seringkali tidak sesuai. Proses pemindahan file sulit dikarenakan dilakukan secara manual. Proses konfigurasi jaringan seringkali down. Rumusan masalah. Bagaimana proses perancangan file server dalam memudahkan sharing data? Bagaimana proses perancangan konfigurasi sistem FTP, DNS, dan email server? Mengapa perancangan konfigurasi sistem Windows Server sangat diperlukan? Tujuan dan manfaat. Memberikan kemudahan kepada pihak FO Stimik Peranata Indonesia dalam proses pengelolaan data jaringan. Dengan adanya perancangan konfigurasi sistem menggunakan server 2003 ini, proses pengelolaan data lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Mengoptimalkan koneksi jaringan Stimik Peranata Indonesia secara automatically. Rules-nya: Microsoft Server, File Server, DHCP Server, Web Server, FTP Server, DNS Server, dan yang terakhir mail server. Server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, membatasi, dan mengontrol akses terhadap klien-klien dan sumber pada suatu jaringan komputer. Server didukung spesifikasi atau kemampuan hardware yang besar. Server juga menggunakan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. File server. File server adalah layanan penyimpanan file secara terpusat pada satu mesin. Keuntungan dari menggunakan file server ini adalah menghemat dalam penggunaan sumber daya, terutama media penyimpanan seperti hard disk untuk menyimpan file. Dengan menyimpan secara terpusat, maka data atau file hanya terdapat di satu mesin saja, tidak akan tersebar di banyak mesin, sehingga akan memudahkan untuk akses dan relatif lebih aman. DHCP Server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Web server. Web server adalah sebuah server yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan HTTP dan HTTPS pada klien yang dikenal dengan nama web browser, yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya berbentuk dokumen HTML. FTP server. FTP server merupakan singkatan dari File Transfer Protocol atau yang dalam bahasa Indonesia berarti protokol pengiriman berkas. Sesuai dengan namanya, FTP ini berfungsi untuk melakukan pengunduhan, download file, dan pengunggahan atau upload kepada sebuah server. FTP juga merupakan protokol yang pertama kali dikembangkan dan masih tetap digunakan sampai saat ini. DNS server, Domain Name System, adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Dirangkai yang menggunakan TCP atau IP, DNS merupakan sebuah aplikasi service yang bisa digunakan di internet seperti web browser atau email yang menerjemahkan sebuah domain ke IP address. Mail server. Mail server bisa diartikan sebagai aplikasi menerima email masuk dari pengguna lokal dan untuk mengirim email keluar. Mail server juga dikenal sebagai Mail Transfer Agent atau MTI atau Internet Router.
sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan jenis aplikasi perangkat lunak komputer juga disebut mail server. Hal ini dianggap sebagai jantung dari setiap email sistem. Selanjutnya kita masuk ke tahap instalasi dan setting. Yang pertama, Microsoft Server. Membuat sebuah komputer dengan sistem operasi Windows Server 2003 menjadi sebuah file server. Yang pertama, klik tombol Start, lalu ke Administrative Tools, klik Manage Your Server, maka akan muncul jendela konfigurasi Your Server. Klik Add or Remove a Rule pada menu Managing Your Server Rules, maka akan muncul jendela konfigurasi Your Server Wizard Preliminary Step seperti terlihat di layar. Selanjutnya, klik tombol Next, silakan tunggu sebentar. Windows Server 2003 akan mendeteksi network setting Anda, kemudian akan muncul jendela konfigurasi. Klik File Server, kemudian klik tombol Next, maka akan muncul jendela konfigurasi Your Server Wizard File Serving Indexing Service. Selanjutnya, pilih No Leave Indexing Service Turn Off, kemudian klik tombol Next, maka akan muncul jendela Configure Your Server Wizard Summary Selection. Klik tombol Next, maka akan muncul jendela Share a Folder Wizard Name. Isikan share name description pada kolom yang telah di-share. A folder wizard permission, tentukan permission dari folder yang telah Anda buat, kemudian klik Finish. Selanjutnya, instalasi DHCP server. Menginstal DHCP server. Pilih detail pada pilihan Networking Service, lalu pilih Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, klik OK. Pilih Next untuk melanjutkan instalasi DHCP. DHCP telah terinstall. Selanjutnya, instalasi web server. Langkah pertama, sebelum kita menginstalasi web server merupakan salah satu komponen Windows Server 2003 yang dapat diinstal melalui Windows komponen di Add Remove Program Control Panel. Pilih Application Service, klik Details, lalu klik Internet. Information Service Manage, pilih OK, lalu Next untuk lanjut menginstal. Sebelum melanjutkan instalasi, kita membuat contoh file HTML atau HTML sederhana pada Microsoft Publisher yang akan dibutuhkan pada proses berikutnya. Lalu save as dengan file type HTML atau HTML dan simpan di dalam folder web server. Setelah itu, buka kembali Internet Information Service Manage dari Start Program Administrative Tools. Klik Next untuk melanjutkan, isi deskripsi untuk website tersebut dan klik Next. Kemudian masukkan IP address dan TCP port. Klik Next untuk melanjutkan. Masukkan home directory untuk website yang sebelumnya telah dibuat dan klik Next untuk melanjutkan. Biarkan pilihan Read dan Run Script dan klik Next untuk melanjutkan. Klik Finish untuk mengakhiri. Untuk dapat tampil di browse, masih kita lakukan beberapa tahap akhir lagi. Klik kanan pada website Project 4, lalu pilih Properties, klik tab Dokumen, lalu pilih Add. Setelah itu, isi Content Page dengan Project 4 HTML. Untuk selanjutnya, kita instalasi FTP Server. FTP Server merupakan service yang dapat diinstalasi dari Windows komponen di Add atau Remove Program Control Panel. Pilih detail pada list aplikasi server, lalu pilih detail kembali pada list Internet Information Service, lalu pilih File Transfer Protocol atau FTP Service, klik OK dan Next untuk menginstal, lalu klik Finish jika instalasi sudah selesai. Selanjutnya,
kita akan menginstal DNS server. Langkah pertama untuk menginstal DNS server. DNS server merupakan suatu service yang dapat diinstal melalui add atau remove program pada control panel. Klik Details pada list Networking Service, lalu pilih Domain Name System, klik OK, dan Next untuk melanjutkan instalasi, dan instalasi selesai. Selanjutnya, instalasi mail server. Langkah pertama untuk menginstalasi mail server. Mail server dapat diinstal dari Windows komponen di Add Remove Program. Klik detail pada list email service, lalu pilih POP3 service, pilih OK, lalu Next untuk melanjutkan menginstal. Tunggu proses instalasi, klik Finish, dan proses selesai. Demikian presentase dari saya.